dia minta medianya itu telur ayam. Ketika dipecahin, jarumnya jarum baru mas. Tiba-tiba pintu kamar diketuk sama rewang saya. Mas Rizky, bapak keluar besinya. Ngomong mas ada burung gagak katanya gitu. Halo Sobat Mistis, kembali lagi di Nge-Review Mistis, obrolan ngeri berbau mistis. Nah, sekarang kita sudah kedatangan narasumber juga, langsung kita perkenalan dengan beliau. Halo Mas. Siap. Boleh perkenalan dulu, namanya Boleh. siapa? Nama saya Rizky. Rizky. Ya. Boleh tentang Mas mungkin profesinya seperti apa? Oh, profesi saya pengajar di sebuah institusi pendidikan di Semarang. Oh, sangat pengajar ya? Iya. Mungkin ada apa namanya, hobi-hobi mungkin apa? Hobi banyak mas. Apa Mas? Hobi banyak. Apa ya, kalau sekarang mungkin lagi seneng masak mas. Senang masak? Mm-mm. Oh, tak kira copet Mas, soalnya topinya kayak copet. Seneng masak, tapi ini juga kadang motret. Oh, motret. Motret pakai kamera Oh. HP tapi mas. Oke, tak kira kamera profesional. Enggak, kamera HP aja mas. Nah, ada cerita horor banyak Mas? Banyak mas. Banyak. Tapi mungkin yang hari ini mau tak bagi itu tentang apa namanya, pengalaman bersentuhan dengan santet mungkin mas. Santet. Oke. Nah, awal mula ceritanya seperti apa Mas? Jadi gini, apa namanya, itu cerita tentang santet itu bukan saya yang kena dan bukan saya yang ngirim, tapi korbannya itu orang tua saya sendiri, yaitu bapak saya. Gitu. Dan ini pun saya tahu setelah mengalami beberapa kejadian yang secara langsung di luar nalar lah, di luar nalar. Saya sebetulnya orang yang skeptis karena kalau nggak melihat sendiri juga nggak percaya gitu ya, nggak melihat atau nggak menyaksikan sesuatu kejadian itu saya cenderung kayak skeptis dan apatis gitu, kayak ada apalah gitu. Tapi ada satu kejadian yang membuat saya mau nggak mau memang terjadi gitu, dan itu akhirnya terus percaya bahwa oh ternyata bisa jadi dong orang kena sakit itu karena dikirimi santet. Kemudian mungkin ada hal-hal di luar nalar selain apa hal-hal medis kayak gitu. Nah, kejadiannya itu ke orang tua ya, ke ayah. Ya. Berarti ayah yang dikirimi santet. Iya, pertamanya awalnya banyak yang ngomong begitu. Awalnya saya nggak percaya juga karena mikirnya apalah gitu. Tapi ada satu momen di mana ada satu kejadian yang itu sedikit membuat saya agak stres tuh waktu itu. Jadi gini mas ceritanya. Saya ceritain dari awal bapak ke rumah ya. Jadi saya merawat bapak di rumah itu sekitar tahun 2017 akhir kalau nggak salah. 17 akhir. Bapak dirawat sakit? Iya, sakit stroke. Oh. Nah, sakit stroke. Awalnya dia dirawat oleh saudara-saudaranya di Jogja. Tapi kemudian ketika pas tahun 2017 itu saya bekerja, bapak dibawa ke Semarang. Kemudian saya buatkan kamar di belakang untuk merawat bapak. Nah, di situ kemudian kita merawat seperti pada umumnya lah. Jadi kayak manggil perawat di situ pakai home care per bulan lah, home care yang dia nginep dan sebagainya macamnya. Sampai kemudian ibu saya itu waktu itu dapat saran dari rekan-rekannya mungkin atau mungkin dari orang-orang yang dekat sama ibu, sehingga kemudian ibu terus kemudian memutuskan untuk tanya ke orang-orang pintar apakah ini gimana, karena agak nggak nalar juga sih, kayak
orang stroke separuh badan nun sewu ya. Jadi kayak tangan kiri dan kanannya tangan kiri dan kaki kirinya bapak itu sama sekali nggak bisa digerakkan karena udah nekuk gitu, udah istilah udah kaku. Tapi semua kekuatan badan itu pindah ke yang kanan gitu, karena ada satu momen itu ketika pas saya berusaha nolong bapak untuk mandiin bapak, nolong perawatnya, itu mungkin ada hal yang nggak berkenan dengan bapak karena nggak bisa bicara, mukul itu kenceng sekali kayak orang sehat, kayak bener-bener kenceng sekali sampai saya tuh batuk-batuk waktu itu. Nah dari situ terus banyak hal kejadian lagi, kayak kalau malam sering gereng sendiri dan sebagainya macamnya. Akhirnya mungkin ibu terus mengiyakan saran-saran rekan-rekannya untuk coba ditanyakan, mau ada cara untuk di luar medis lah ya, kayak pertolongan dari orang pinter mungkin, atau mungkin pengobatan alternatif lah gitu. Ternyata banyak yang cerita itu kalau ada kemungkinan bapak itu masih punya pegangan, tanda kutip ya. Terus kemudian yang kedua dapat kiriman, tanda kutip gitu, kiriman santet mungkin gitu ya. Nah, itu beberapa hal sudah dilakukan, jadi kayak dibersihin lah, datengin orang dari mana, datengin kiai dari mana, itu dibersihin dan sebagainya macam, tapi nggak ada perubahan. Sampai waktu itu pernah, jadi adiknya bapak itu nyarankan untuk manggil dukun. Saya ngomong dukun ini karena dia sendiri mengklaim dirinya itu dukun, gitu, orang pinter, dukun pakai sarana lah. Gitu. Nah, saya jemput itu ke Jepara, bawa ke rumah, dia minta medianya itu telur ayam tapi bukan kampung, ayam seadanya gitu katanya. Nah terus seperti biasa cara pengobatan pakai telur itu kan biasanya di kaki, di badan ditempelin gitu, terus kemudian suruh dipecahin. Nah, yang menarik ketika dipecahin, jarumnya jarum baru mas. Jarum baru ya, ini apakah namanya dukun palsu? Saya mikir gitu mas, karena jarum baru itu santet mana yang pakai jarum baru yang ujungnya emas itu loh mas. Jadi masih kempling emas loh. Saya mikir wah ini enggak bener ini gitu. Tapi ya sudahlah, itu kemudian kita iyain aja, kemudian terus mereka karena dia juga menyebutkan jumlah nominal yang harus dibayar untuk segala macam lah, kita iyakan saja. Tapi ya itu tadi, karena feeling saya kuat bahwa ini orang main-main, jadi yang lihat perubahan dalam bapak itu juga nggak banyak gitu. Oh berarti nggak ada perubahan sama sekali? Nggak ada perubahan sama sekali. Berarti oknum dukun itu mas? Oknum. Mungkin dia tinggalnya nggak di Indonesia, di negara lain mungkin gitu ya. Gitu. Terus kemudian kita nyoba saran dari beberapa orang lah untuk bersihin rumah dan sebagainya macamnya. Sampai kemudian ketika pas saya mau nikah tuh mas, jadi waktu itu saya punya pacar yang sekarang jadi istri saya, itu mengenalkan dengan guru ngajinya, ustadz gitu. Kemudian dia nggak bisa nerawang tapi datang langsung ke rumah, melihat kondisinya bapak, kemudian didoakan, bersih-bersih dan sebagainya macamnya. Dilalah waktu itu pas saya nggak di rumah mas, posisi saya masih di kantor waktu itu. Katanya ngambil beberapa barang tubuhnya bapak, iya, di kepala itu ada beberapa barang diambil gitu. Nah, tapi saya nggak di situ, nggak di lokasi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya orangnya agak skeptis kalau misalnya masalah kayak gitu. Kalau saya nggak lihat sendiri, saya dengar dari omongan orang gitu ya, saya cuma just information gitu, kayak ya udah. Nah, tapi terus kemudian malamnya itu saya tidak kayak merasa iki kok kenapa ya bapak kok masih kayak gini gitu, sehingga terus kemudian mengganggu pikiran saya banget gitu. Kok memang betul itu memang ada, berarti kan ini bahaya gitu loh, memang harus segera disingkirkan, karena nggak mau dong orang tua kita tersiksa kan, karena mungkin sakit kayak gitu terus kemudian tersiksa. Akhirnya terus paginya beberapa hari kemudian saya memberanikan diri untuk cerita ke salah satu rekan di kantor, dan saya nanya, adalah rekan kantor saya ini kebetulan dia dulunya orang pondok, sempat mondok lah, pondok pesantren gitu. Saya menganggap bahwa ilmu agamanya lebih tinggi daripada saya, makanya kemudian saya minta saran, kira-kira ada nggak bacaan
Quran atau mungkin doa apa yang bisa saya lakukan supaya membantu penyembuhan bapak gitu. Itu niatan saya. Terus dia menyarankan, dia terus ngomong, ini ada mas, tapi agak keras, kalau iya kalau enggak tanda kutip gitu, mudeng ya mas ya maksudnya. Terus saya bilang oh iya nggak apa-apa, coba apa. Saya diminta untuk baca surat Ar-Rod. Surat Ar-Rod itu surat ke-14 kalau nggak salah ya, surat ke-13 atau ke-14, ayat 41 ayat jumlahnya. 41 ayat itu diminta baca antara maghrib ke isya. Jadi selesai sholat maghrib sambil menunggu isya kita baca itu. Dengan catatan ketika dalam satu ayat itu salah, kita harus ngulang dari awal ayat itu. Jadi misalnya ayat ke-3 misalnya di ekor kalimatnya itu kita salah, kita harus ngulang lagi dari 3 itu. Jadi harus perfect ya. Harus perfect. Nah, karena ilmu agama saya masih waktu itu masih rendah ya, saya salah-salah baca ayatnya itu sehingga membutuhkan waktu yang lumayan lama, karena 41 ayat itu satu ayatnya lama, dia panjang, ayatnya itu panjang, sehingga ketika waktu pas saya selesai itu azan isya. Nah, waktu saya mengucap shadaqallahul azim, tiba-tiba pintu kamar diketuk sama rewang saya. Mas Rizky, bapak keluar besinya. Habis itu saya nanya, besi apa mbak? Ya makanya dilihat dulu. Akhirnya saya keluar kamar, saya masih pakai sarungan waktu itu, masih selesai ngaji, betul-betul tak tutup Al-Qur'annya, saya letakkan, kamar didodok. Akhirnya saya ke kamarnya bapak. Di kamar bapak itu udah ada Asep. Asep itu yang ngerawat, home care yang ngerawat bapak. Mana Asep? Itu mas, dilihat di tangannya, di tangan kanan. Jadi tangan kanan dilalah waktu itu bapak sare. Tangan kanannya itu di sini mas, di urat nadi gitu. Itu kayak susuben. Menonjol gitu toh mas. Yeah. Tapi belum ada bolongan sama sekali. Jadi kayak susuben itu nggak ada lubangnya itu mas. Yeah. Nggak ada lubangnya. Terus ini apa mas? Gitu. Apa namanya? Aku juga nggak ngerti, saya bilang gitu kan. Tapi coba diurut kayak orang ngeluarin susuben. Nah pas ngeluarin susuben tuh mulai kelihatan titik gitu. Nah, mungkin tadi rewangku ngomong kalau itu besi mungkin karena mungkin dari bentuknya mungkin udah diraba mungkin atau apa kan. Pas di planet saya nggak berani ngambil, saya ngomongnya sama Asep, itu ambil loh, karena kalau misalnya aku yang ngambil, aku ada darahnya bapak, mungkin bisa lari ke aku, saya mikirnya gitu. Saya ngomong gitu karena feeling saya ngomong kayak gitu ke saya, maksudnya kalau ini aku yang ngambil bisa jadi nanti masuk ke badanku gitu, karena aku masih ada darahnya bapak kan. Ternyata benar ketika diambil sama Asep terus tak masukkan ke klip, saya lihat itu memang besi, ukurannya cuma segini segini lah, itu diameter mungkin sekitar 1 mm. Ujungnya itu rancip kayak pancing, mata kail pancing gitu, tapi badan besinya itu badan tombak lah kalau saya bilang itu ya, itu kayak linggis, jadi berulir gitu, dan itu panas, tak pegang, benar-benar panas. Nah karena saya terus khawatir ya kalau ini apa-apa, berarti ini beneran benda yang keluar dari badannya bapak kan, saya mikir gitu. Saya telepon ke ustadznya pacar saya waktu itu, jadi calon istri saya. Telepon, Pak ini kok keluar seperti ini. Oh ya sudah, itu dibuang aja mas ke barat rumah, nggak perlu dilarung tapi dibuang ke barat. Akhirnya saya buang ke tanah kosong di sebelah barat rumah saya, ada tanah kosong, saya buang ke sana. Yang menarik ketika malam, saya kurang tepat jamnya jam berapa, tapi waktu itu kamar saya diketok lagi sama Asep, ngomong mas ada burung gagak katanya gitu. Burung gagak itu di hari yang sama setelah ada saya ngambil barang itu. Setelah ngambil barang itu beberapa jam kemudian, mungkin itu tengah malam kali ya, itu Asep dodok kamar ngomong kalau ada burung gagak. Ya Asep, ayo tak tunggu nih bareng gitulah, kita nunggu bareng di situ. Itu tak gusah, dia balik lagi. Jadi kamar bapak saya itu kan kayak pavilion, jadi ada terasnya. Itu dia gagaknya itu
di lantai teras itu. Dia nggak mau pergi dan dia nggak nempel di mana-mana selain di lantai itu. Jadi dia nggak nempel di kursi, nggak nempel di jemuran, nggak nempel di tembok, tapi di lantai itu. Dia datang, usah, datang lagi, usah, pergi, datang lagi. Dan itu hilangnya ketika menjelang azan subuh. Berarti Mas sama perawatnya tadi ya juga di situ Di situ terus, ya nggak ngusah terus, makanya kita ya nunggu nih gitu. Tapi ketika pas dari kita udah tahu bahwa dia balik itu, dibiarin aja, sudah pintu tutup, kita nunggu di situ. Saya setengah ketiduran, Asep juga mungkin setengah ketiduran, tapi waktu pas azan subuh dia suara kepakan saya itu sih pergi. Saya lihat terus saya buka, loh, oh pergi gitu. Jelang azan subuh itu kan ada orang kayak murotal gitu ya. Itu dia pergi gitu. Nah yang seremnya lagi Mas, malamnya saya mimpi beleh orang Mas. Hah? Saya mimpi beleh orang. Jadi di mimpi itu ujung mimpinya saya nggak ngerti awalnya itu seperti apa, tapi yang saya inget banget scene-nya itu, adegannya itu adalah saya megang golok panjang, terus kepalanya orang itu saya pegang, saya tebes gini. Itu bener-bener yang suara orang kayak gitu tuh masih inget saya. Kalau diinget-inget lagi tuh masih inget saya. Mati gitu kan, terus habis itu darah kemana-mana. Itu saya nebas dua orang. Boleh diceritakan orangnya seperti apa? Jadi yang satu gemuk, yang satu lagi kurus. Yang gemuk ini agak ya mungkin sama saya, mungkin tingginya hampir sama lah kurang lebih. Tapi yang satu tinggi, lebih tinggi, kurus badannya. Itu saya gorok semuanya. Dua-duanya. Itu adegan selanjutnya yang masih saya ingat itu adalah saya ngeliat tangan saya berdarah-darah, terus saya mikir kok aku bunuh orang gitu. Teriak-teriak saya waktu itu. Sampai kemudian bangun. Kemeringat badannya lah dan sebagainya macamnya. Dan saya mimpi itu 7 hari 7 malam Mas. Tiap malam Mas, 7 hari 7 malam saya mimpi itu. Jadi setelah kejadian ngambil itu, saya tiap hari selama 7 hari 7 malam tuh mimpi beleh orang. 2 orang ini mimpinya sama. Bayangin nggak stres Mas, mimpi sama atau terputar terus selama 7 hari 7 malam. Waduh, itu sampai sekarang tuh masih inget saya, masih inget detil apanya ya, adegannya itu, posisinya saya di atas, saya gorok, suaranya, darahnya kemana-mana, muncrat. Tapi setelah bangun pun ya merasa kayak lemes, dan itu setelah bangun, pernah nggak kita kayak bangun ngimpi terus runut detil gitu. Nah itu saya ingatnya cuma itu toh, awal mimpinya itu gimana saya nggak ingat, tapi saya ingatnya ketika pas saya mulai gorok orang ini gitu. Itu sempat stres itu saya, dan nggak cerita ke siapa-siapa karena takut apa ya, saya sendiri juga nggak ngerti itu apa, karena kejadiannya kan berurutan ya, istilahnya setelah kejadian ngambil itulah dan sebagainya macamnya. Di hari ke-6 tapi saya telepon ke ustadz saya, katanya nggak apa-apa, berdoa aja, nanti ini hari ini hilang. Ternyata benar di hari ke-6 itu, besoknya saya tidur malam itu, berarti hari ke-7 deh ya, hari ke-7 itu saya tidur ngimpi kayak gitu lagi, terus setelahnya saya nggak pernah ngimpi lagi gitu. Setelah kejadian mimpi itu, dan mungkin ada kayak besi ya yang tadi yang dibilang itu, keadaan bapak jadi lebih baik kah atau gimana? Nah ini yang menarik itu Mas, bapak itu kulitnya tadinya itu warna hitam kayak orang sakit liver, mukanya itu hitam, terus auranya cenderung gelap lah. Tapi setelah kejadian itu gelodoki Mas kulitnya, ada beberapa gelodoki gitu, tapi aja itu diterang, terus kemudian kondisi tubuhnya seperti orang stroke pada umumnya, yang lemes, kemudian tenaganya ya nggak sebesar yang sebelumnya kayak gitu. Jadi lebih stabil ya, malah lebih stabil itu sampai sekarang sih, alhamdulillah. Tapi sempat juga cerita ke ibu mungkin? Nah atau? Waktu itu nggak sengaja cerita karena ibu dulu yang cerita. Jadi ibu itu dikasih tahu sama temennya lewat, katanya temennya ngimpi lah atau apa, katanya ngirimi temennya bapak.
ciri-ciri orangnya itu sama dengan di mimpi saya. Yang satu gemuk, yang satu kurus. Yang gemuk ini yang minta tolong ke dukun untuk ngirim, yang bayar tukon istilahnya. Nah yang kurus ini adalah dukunnya. Nah ibu tahu kalau itu temennya bapak karena dilalah sebelum kejadian ibu cerita itu ada konferensi lah di sebuah hotel gitu. Dilalah ketemu nih karena satu profesi ya, jadi terus ketemu orang itu nanyain kabarnya ayah. Nanyain kabar ayah saya, terus kemudian dengan ciri-ciri yang sama juga, gemuk orangnya gitu. Ibu semakin yakin kan, oh jangan-jangan orang ini nih yang selama ini diceritain sama orang-orang yang bisa ngeliat gitu ya, intinya yang bisa nerawang kayak gitu. Terus ceritalah ke saya, baru setelah itu saya relate kan, kayak waduh, lah kemarin tuh aku soalnya ngimpi bu, aku beli orang yang satu gemuk satu lagi kurus gitu. Tapi keberadaan orang ini saya nggak ngerti. Tapi yang menarik, ketika ini udah berlangsung agak lama ya, kejadian udah berlangsung agak lama. Ada salah satu temennya, kayak temennya ibu lah, itu cerita bahwa yang ngirimi bapak ini dukunnya sudah mati. Saya nggak ngerti matinya kapan, saya kok merinding gitu loh. Jadi apakah saya yang membunuhnya, saya tidak tahu. Jadi gitu, itu mengerikan itu. Jadi ada kisah tentang itu pun juga. Saya nggak mau mikir macam-macam, yang penting ya yang terjadi seperti ini ya udah, percaya nggak percaya lah gitu. Oke, berarti ya emang kalau orang ada niatan jelek pada kita atau keluarga pun kita bisa membalasnya dengan ya minta tolong berdoa. Betul. Tuhan ya. Satu-satunya cara kayak gitu. Nyatanya saya tuh orangnya skeptis, apatis terhadap hal-hal macam kayak gitu ya, hal gaib gitu tuh kalau nggak ngelihat sendiri, tidak merasakan langsung, tidak punya pengalaman yang secara langsung bersentuhan dengan hal seperti itu, saya cenderung skeptis sama apatis, kayak ya udahlah gitu. Tapi sejak itu ya saya terus kemudian memang bener ada santet itu gitu loh, modelnya bahannya seperti itu gitu. Makanya terus ketika saya flashback lagi yang tadi dukun palsu itu, nggak mungkin namanya santet pakai jarum baru, itu aneh gitu. Itu macam mana yang pakai begitu itu. Telurnya juga telur ayam biasa gitu, bukan ayam kampung atau ayam cemani kan gitu ya. Telur ayam cemani kayak gimana mas, saya nggak ngerti gitu. Oke, nah ada cerita yang lain mas mungkin? Sebenarnya banyak mas. Banyak. Nggak tahu, saya itu dari kecil tuh sering ngelihat, mungkin sekelebat, merasakan dan sebagainya macamnya, tapi ya banyak sih sebenarnya, banyak ya. Cuma yang paling menurutku teringat jelas itu ya kejadian yang bapak itu sih, kayak karena nyata gitu ya, bukan cuma ngelihat tok gitu wujud setan atau apa tuh enggak, tapi ini benda yang masuk ke benda asing, masuk ke dalam badan, tak keluarin, wujudnya seperti itu gitu. Itu apa terus? Ini apa? Tapi yang menarik gini Mas Cu, berapa hari kemudian si Asep minta keluar. Loh kenapa? Nggak tahu, sampai sekarang dia nggak cerita. Tapi dia keluar itu dalam posisi yang terburu-buru gitu loh. Sampai bapaknya tuh di kampung tuh telepon sama ibu saya minta supaya Asep dipulangin aja dan sebagainya macamnya, alasannya mau nikah bla 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 gitulah. Saya nggak ngerti sih, si Asep juga nggak cerita, dia mungkin ngimpi, mungkin dia mengalami hal apa, saya nggak ngerti. Ya mungkin Asep sendiri mungkin bisa mendengar dari ceritanya Mas sendiri yang dia lihat, oh bener ini ya. Bukan cuma mendengar, dia melihat juga gitu loh. Saya narik itu, mungkin itu membuat dia ketakutan juga atau gimana lah gitu. Ya semoga Bapak stabil dan dikasih umur panjang ya Mas ya. Siap, terima kasih Mas. Terima kasih juga udah mau cerita, mungkin bisa disambung dengan cerita yang lain di episode yang lain. Mas. Oke, siap. Ya, terima kasih Mas Rizky ya. Sama-sama. Oke Sobat Mistis, seperti itulah cerita dari Mas Rizky. Banyak hikmah dan pesan yang bisa kita ambil, yang baik dan yang buruk kita hilangkan saja. Kita lanjutkan dengan narasumber yang lain di episode yang lain juga, hanya di Nge-Review Mistis, obrolan ngeri berbau mistis.